Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan pelajaran agama. Kali ini di pelajaran agama ini kita akan mempelajari perilaku terpuji. Ya, perilaku terpuji ini apa? Ini itu perilaku yang bisa membuat orang-orang suka kepada kita, yang membuat kita itu nggak dibenci teman-teman, nggak dibenci orang tua, atau juga nggak dibenci guru, juga disayang oleh Allah. Ya, ini perilaku terpuji yang akan kita pelajari kali ini itu ada 6 macam. Apa aja 6? Ada ini. Ada berkata yang baik, lalu ada hormat dan patuh, selanjutnya ada bersyukur, yang keempat pemaaf, sama yang kelima jujur, terus yang keenam percaya diri. Ya, kita lanjutkan ya, kita langsung mulai. Materi yang pertama itu materi berkata yang baik. Anak-anak, Allah itu telah memerintahkan kita semuanya untuk berkata yang baik, sopan, dan santun. Berkata yang baik itu adalah termasuk perilaku terpuji. Jadi kita perlu, ini baik kalau kita misalnya besok kalau sudah masuk sekolah lagi, itu kita harus berkata yang baik kepada siapa? Kepada Pak Guru, kepada Bu Guru, kepada teman-teman. Ini contohnya. Ini ada 2 murid, ini ada 2 anak lagi ngobrol sama Pak Guru. Ini ngobrolnya dengan perkataan yang baik. Selain dengan Pak Guru, Bu Guru, kita juga harus berkata baik kepada orang tua kita, kepada bapak, kepada ibu, kepada kakek, kepada nenek, dan semuanya. Mengapa kita perlu berkata yang baik, yang sopan dan santun? Karena kalau kita nggak berkata yang baik, nanti orang lain bisa marah, orang lain bisa tersinggung. Begitu ya. Loh, Pak, berkata yang baik itu seperti apa? Kata yang baik ya perkataannya yang halus, nggak boleh marah-marah gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi mulai sekarang kita selalu usahakan ini, aku selalu berkata baik, berkata sopan dan santun ya. Yang pertama. Perilaku yang kedua itu adalah hormat dan patuh. Pada siapa saja hormat dan patuh? Ini ayah dan ibu ini adalah orang tua kita, anak-anak. Jadi kita harus patuh dan hormat kepadanya, pada ayah dan ibu. Hormat dan patuh ini juga termasuk perilaku terpuji. Caranya gimana, Pak? Cara hormat dan patuh. Nah, cara hormat dan patuhnya bisa misalnya kita membantu orang tua kita. Kalau kita disuruh sama orang tua, sama ayah apa sama ibu, kita ya melaksanakannya dengan senang hati, bukan cemberut gitu. Ini contohnya, ada gambar, ini ada anak perempuan lagi membantu orang tuanya menyirami bunga. Ayo, siapa yang di rumahnya punya bunga? Yang ibunya punya bunga? Sok bantuin ibu nyiram enggak? Apa malahan ngerusakin bunganya? Oh, jangan rusakin bunganya ibu ya. Tapi di rumah kalau mau patuh sama orang tua, sama hormat, kita perlu membantu ibu. Misalnya ibu lagi menyiram bunga, kita bantuin. Bu, saya mau bantuin ibu biar bunganya cantik-cantik gitu ya. Itu contohnya. Juga kita sering-sering bersalaman dengan orang tua, terutama kalau mau bepergian.
Misal mau berangkat sekolah besok ya, kalau sudah berangkat sekolah nggak seperti sekarang. Sekarang kan sekolahnya di rumah terus ya pakai HP. Ya, besok kalau sudah berangkat sudah normal lagi, kita kalau setiap mau berangkat cium tangan pada orang tua. Itu salah satu bentuk hormat kita pada orang tua. Ya, dimulai sekarang kita merubah sikap kita. Kita berkomitmen untuk apa? Untuk selalu patuh pada orang tua. Ya, nggak boleh membantah orang tua. Kalau dinasehatin, manut. Kalau dimarahin, oh jangan membantah. Gitu ya. Karena orang tua itu marah pada kita pasti karena kita melakukan hal yang salah. Ya, lanjut ya. Ke yang nomor 3. Itu bersyukur. Bersyukur itu apa? Nih, bersyukur itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya itu dengan mengucap alhamdulillah. Jadi kayak misal kita mendapatkan nikmat, misalnya dikasih jajan sama bibi, bilang alhamdulillah, terus terima kasih bi, gitu. Dikasih uang sama bapak, ya alhamdulillah, terus terima kasih bapak, begitu. Nah, selain dengan mengucap alhamdulillah, itu juga kita perlu lanjutkannya dengan beramal baik setiap saat. Misal uang yang kita miliki bisa digunakan sebagiannya untuk infak, untuk mungkin bisa membantu teman-teman atau orang lain yang lebih susah dari kita, yang nggak punya uang kayak kita, begitu ya. Itu juga termasuk perilaku yang terpuji. Ini kalau lawannya bersyukur, ini orang yang suka mengeluh terus. Jadi mengeluh, dikasih uang jajan sama ibu dikasihnya 2000. Lah bu, kok cuma 2000, ya kurang 1000 lagi bu. Nah, itu namanya kurang bersyukur. Kalau dikasih uang 2000, ya terima kasih bu, uang 2000 mau buat jajan, begitu ya. Nggak boleh ngeluh. Oke, itu sikap bersyukur. Jadi mulai sekarang nih, yakinkan insya Allah aku bisa. Yuk coba jawab ini, jawab pertanyaan Pak Guru nih. Aku selalu mengucapkan alhamdulillah. Oh iya apa enggak? Nah, itu tinggal dijawab, kalian sendiri. Kalau kamu misal dikasih uang sama ibu selalu bilang alhamdulillah, apa malah minta lagi? Nah, ya. Hal yang baik kalau dikasih sesuatu sama orang tua, sama orang lain, bilangnya alhamdulillah. Ya, terus ya, lanjutkan. Lanjutkan ke yang keempat. Yang keempat ini namanya pemaaf. Nih, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini teladan kita, contoh kita. Nabi itu orangnya pemaaf kepada semua umat manusia. Pemaaf ini adalah perilaku terpuji, ya. Bila ada orang lain berbuat salah, maka kita harus memaafkan. Misalnya kita lagi bermain sama teman-teman, tiba-tiba temennya ada yang nggak sengaja nginjak kaki kita. Nah, terus temennya minta maaf, ya kita maafkan. Jangan terus malah marah-marah. Nah, misalnya temennya nggak sengaja nginjak kaki, terus, weh, kamu nginjak kaki saya sakit tahu, terus gelut. Ya nggak boleh. Itu namanya bukan pemaaf, tapi tukang marah-marah. Itu nggak baik ya. Jadi kalau jadi orang, jadi anak, itu harus pemaaf. Kalau ada orang lain salah, ya kita memaafkannya. Tapi
kalau kita sendiri yang salah, kita juga harus berani meminta maaf. Misalnya kita nggak sengaja nabrak teman kita, ya kita harus minta maaf, maaf ya ini nggak sengaja begitu. Atau kita nggak sengaja pinjem barang teman kita, tapi ternyata rusak. Ya kita terus minta maaf juga, maaf ini barangmu tadi nggak sengaja rusak, gitu ya. Terus jadi kita harus berani minta maaf. Dan kalau ada teman yang minta maaf kepada kita, kita juga harus mau memaafkan. Ya, terus selanjutnya yang kelima. Yang kelima ini jujur. Anak jujur disayang oleh Allah, disukai orang tua, disukai guru, dan juga disukai oleh teman. Ini contohnya kalau kita nemukan buku di lapangan, ya terus dikembali, ini bukunya siapa ini, terus dicari orangnya, punya bukunya si ini, terus dikembalikan. Juga kalau di kelas ditanya sama Pak Guru, jawabnya ya yang jujur, nggak boleh bohong. Karena nanti kalau bohong itu di lagu mainan itu ada nanti gini, kalau bohong digigit kambing ompong, gitu. Mau nggak digigit kambing ompong? Nah, yang enggak. Nanti kalau digigit kambing ompong sakit, ya. Makanya nggak boleh bohong, harus jujur kepada siapa saja. Karena nanti kalau kita jujur, nanti semuanya akan sayang kepada kita. Ya, terus ini sekarang materi yang terakhir. Materi terakhir itu percaya diri. Wah, hebat ya. Percaya diri, ini anak yang percaya diri ini yakin pada kemampuan dirinya. Di antaranya ini, kalau misalnya sudah di sekolahan, sudah masuk, ini disuruh maju ke depan, itu berani, nggak malu-malu. Nih, siapa yang bisa membaca ini? Saya Pak Guru. Gitu, itu namanya anak percaya diri. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik Islamnya itu juga adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi gimana? Jadi sekarang kita sebagai anak Islam itu harus memiliki sikap-sikap perilaku terpuji, baik dari yang pertama sampai yang terakhir ini. Nanti kalau kita sudah punya sikap percaya diri dan sikap-sikap baik yang lainnya, insya Allah kita nanti akan menjadi anak yang hebat, anak yang dicintai oleh orang tua, dicintai oleh guru, dicintai oleh teman, dan yang lainnya. Ya, nanti kalau kita sudah seperti itu, insya Allah kita akan menjadi anak yang beruntung. Ya, ini ya, sebelum Pak Guru mengakhiri pelajaran kali ini, tak ulangi lagi sekilas. Ini, jadi perilaku apa saja yang harus kita lakukan atau kita biasakan setiap hari. Nih, 1. Berkata yang baik. 2. Hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga, apa tadi? Kita bersyukur. Bersyukur kepada apa yang telah kita miliki. Yang keempat, pemaaf. Nah, kita memaafkan kepada orang lain yang bersalah. Yang kelima, jujur. Jujur itu enggak bohong, berkatanya yang benar. Kemudian yang terakhir tadi, percaya diri, enggak minder, apa-apa berani, ya. Ya, untuk hari ini sampai sekian dulu ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Oh ya, ini materi terakhir ya. Berarti sampai jumpa di tes agama.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.